Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di channel Jitri. Ini pertama kali buat gua untuk review hammer drill, impact drill ya. Ini banyak sekali istilahnya ya. Nah, ini produk dari Huber kali ini yang akan kita review. Ini dalam paket seperti ini di 400 ribuan yang kita akan mau coba review ya. Ini satu buah baterai, per satu baterainya di kurang lebih di 1.500 atau 2.000, nanti kita akan lihat ya. Yang jelas di sini dia di 5 sel. Ya. Nah, Huber dengan tipe HBD 2116 Pro ya, brushless cordless drill ya. LED lamp ya, torque adjustment gear ya, 3 in 1 mode. Variable speed ya, baterai level indikator reversible switch ya. Electric voltase di 21 volt ya, baterai kapasitas di 1500 yang tadi kita katakan di awal, ternyata ada tulisannya di sini ya. Chuck size-nya up to di 10 mili. Ya, dan di sini maksimum torsinya dia di 40 Nm ya, untuk no load speednya dia di 0 1450 untuk RPM-nya. Bang, ini 400 ribuan kalau menurut lu gimana Bang? Murah apa enggak? Gua nggak tahu, kita belum coba ya. Nanti kita akan coba, tapi kalau gue mau bahas dari packagingnya dulu lah ya. Ini packagingnya luar biasa, menarik banget, tampil berbeda, cakep ya. Oh, ternyata dia ada aksesoris di depan sini, kita dikasih. Sini ada mata masonry atau beton ya, dan di sini sudah ada mata obeng juga. Jadi memang dia di depan ini kayak punya storage untuk naro aksesoris yang jelas ya, atau skrup juga bisa. Di sini juga cukup kita untuk meletakkan, dan ini plastiknya gampang, enak banget, tidak mudah patah ya, seperti itu. Dan di sini ya, ini unitnya di dalam nih pasti. Nah, tuh ya kan, tuh ya. Nah, ini dia nih ya. Sudah ada kartu garansi ya, teman-teman cukup scan QR code di sini ya, dan di sini ada manual booknya HBD 2116. Nah, ini dia ya, ini dia package yang kali ini kita akan review. Di sini baterainya per satu baterai di 1500 mAh. Slotnya untuk slot dia LXT. Nah, di sini kita udah ngedapetin juga ada wall charger ya. Di sini sudah ada, di sini outputnya dia di 21 volt di 1500 mAh outputnya. Oke. Oh, outputnya dulu. Inputnya dulu 5. Oke ya. Oke lah, kita skip ya. Nah, ini dia nih. Ini dia baterainya. Nah, ini baterainya dia udah ada indikatornya di pinggir ya. Nah, ini di bagian bawahnya dia sudah ada rubber ya. Jadi anti slip juga dia ya. Nah, ini dia unitnya. Dan kita udah ngedapetin nih ya, udah ada innernya, biarpun ini dia masih seperti styrofoam gitu ya, tapi udah better lah ya. Jadi alat ini nggak berantakan di bawah ya, istilahnya seperti itu. Nah, nih cakep banget. Bang, ini sel baterainya apa? Gua nggak tahu nih ya, gue belum pernah buka juga. Nanti mungkin teman-teman bisa lihat di kontennya Zhao Teknik, dia suka buka-buka lah tuh ya. Nah, jadi di sini nih modenya ada apa aja ya. Di sini ada indikatornya juga ya di alatnya sendiri ya. Caknya di 10 mili tadi, dan di sini dia sudah quick release ya. Atau udah cukup menggunakan satu tangan untuk pengencangan ya. Nah, jadi kalau menurut gua lebih enak yang besi apa yang plastik Bang? Gue sih lebih seneng besi, tapi minornya dia cepet karat. Nanti habis kita review gini juga gue simpan, gue taruh dia karat. Jadi bukan produknya jelek, produk apapun yang cak besi pasti seperti itu. Kalau yang plastik itu kadang-kadang kalau udah ya agak banyak baret-baret, dan kadang-kadang ya nggak tahu kenapa build quality-nya lebih seneng lihat yang steel aja sih ya. Tapi sebenarnya sama aja sih kalau menurut gua. Oke, di sini ada modenya dia gue suka dia posisinya terpisah dengan penyetelan torsi ya. Torsinya dari 1 hingga 25, dan modenya dia ada mode penyekrupan, drilling, dan ada mode hammer. Speednya terbagi 2 ya, 1 dan 2. Yang udah pasti dia sudah dibekali mesin brushless, dan ya untuk logonya di sini gue suka banget, dia sudah emboss posisinya, dan di belakangnya juga dia warnanya merah dan sudah ada tulisannya brushless ya. Non slip handle udah pasti ya, di sini dia ya posisinya dia sudah diberikan rubber ya. Jadi diberikan rubber. Nah, reversible ini ya dia udah bisa berputar ke kiri, tapi memang seharusnya semuanya udah bisa lah ya. Nah, nggak mungkin dia nggak bisa muter ke kiri, agak aneh aja ya. Nah, speed 1, speed 2, nanti kita akan cek coba untuk RPM-nya ya. Nah, kalau untuk triggernya kalau menurut gua udah ya cukup smooth lah ya. Kalau untuk triggernya kalau menurut gua ya, untuk di kelasnya ya, nah udah better kalau menurut gua ya. Nah ya, udah enak juga ya, dan work light-nya sudah dilengkapi juga, sudah ada. Nah, kalau untuk build quality ya gua udah nggak mau ngomong lagi ya. Ini kalau menurut gua udah better banget, cukup banget ya, dengan harga under 500 ribu dengan package yang seperti ini udah
nice banget dan teman-teman juga sudah bisa kompatibel dengan produk yang teman-teman punya. Pasti teman-teman udah punya kan LXT. Nah, makanya Huber ini hadir dengan LXT ya supaya nanti baterainya bisa saling share ke sesama slot yang LXT yang pastinya. Oke, untuk 40 nm kalau gua rasa ya ini udah cukup banget ya buat teman-teman di rumah ataupun ya nanti kalau misalnya teman-teman buat di site ya ini ya, nambah-nambah tools ya. Jadi nanti misalnya kayak buat ngebor-ngebor dinding yang memang notabene tidak terlalu dalam dan matabornya tidak terlalu besar yang disesuaikan dengan kapasitasnya aja. Ini gue rasa harusnya udah cukup banget ya. Tapi nanti kita akan lihat 40 nm-nya seperti apa, feels-nya, tenaganya. Nah, kita akan rasain. Bang, Huber punya nggak bang? Untuk bor yang kalau sekarang kan bor dengan kapasitas nm biasa gede-gede. Cepek lah ke atas ya kan 120 ya kan. P-Gigo, P-Gigo-nya belum ada nih. P-Gigo ya kan. Nanti lama-lama kali ada yang nope kali lama-lama ya kan, tahu nggak? You know nope? Nope 200 dry nope ya. Nah jadi nanti mungkin lama-lama bakal ada ya. Nah tapi gue yakin ya Huber di tahun ini akan merilis ya untuk ya bor yang kapasitasnya jauh lebih besar dari ini NM-nya. Nah maka dari itu ya buat teman-teman yang kepo nanti di follow tuh untuk sosial medianya Huber. Oke nggak usah lama-lama, gue pengen langsung cobain aja dan kita akan lihat ya tenaganya seperti apa kira-kira. Speed 1. Kita coba di speed 2. Oke, 1300-an ya tadi terakhir ya. Oke guys, ini kita akan coba ya. Ini gua akan pindahin ke mode hammer ya. Sini kita pindah ke mode hammer, lalu kita speednya langsung masuk speed 2 aja ya. Speed satunya dia terlalu lama ya. Oke, langsung aja ke mode hammer. Nah, ini beton K300 dan ini memang untuk mata bornya gue pakai 12 mili ya. 12 mili tapi headnya memang dia di 10 ya. Ini ya, untuk jadi mengecil dia modelnya matanya. Ini kita coba aja langsung ya. Oke. Kita akan lihat tenaganya seperti apa. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap ya. Biarpun dia 40 nm tapi gua rasa dia udah cukup nge-push ya. Apalagi nih kita dengan bundling di 5 sel ya. Automatically kalau kita pakai yang 10 sel dengan mAh yang lebih tinggi ya pasti powernya juga dia akan lebih konsistennya lebih panjang ya. Tapi ini aja dengan 5 sel ini udah cukup kalau menurut gue dan ini tenaganya untuk bor sekecil ini ya udah cukup lumayan. Kita coba satu kali lagi ya. Oke, kita coba sekali lagi sebelah sini. Bismillahirrahmanirrahim.
Nah, mantap ya. Tembus ya teman-teman ya. Nih kita coba tem ya, pengen tahu ini di berapa ya. Masih oke lah ini ya, panasnya masih oke. 50 ya masih oke, masih standar lah ya, masih belum terlalu panas ya. Ini nice banget. Nah tapi ini memang kalau gue lanjutin pasti baterainya dia bakal habis nih ya. Tuh ini dia sekarang nyisain 3 bar, totali dia 5 bar ya. Nah sekarang dia nyisain di 3 bar. Oke, gua rasa udah cukup dengan 2 lubang ini ya. Dengan mesin seperti ini gua rasa udah enough ya. Ini udah nice banget kalau menurut gua, dan kita akan coba dengan media yang lainnya. Nah ini sekarang ya kita masuk ke mode drilling ya. Nah speednya speed 1 kita cobain. Ini mata bor fast cut. Ini dia di 20 berapa mili tete kita? 25 mili. Oke ya. Kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke ya, harusnya speed 2-nya dia masih nggak mau sih, harusnya pastinya. Tapi kita coba aja speed 2 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ya, speed 1-nya baru dia mantep ini sih. Mantap. Sik, tenaganya gede ini. Oke. Ya, ini kita menggunakan mata bor step drill ya. Ini 6 mili. Nah, ini besi dengan ketebalan di 2 mili. Nah, ini kita cobain ya. Modenya drilling dan ini speed 1 ya. Kita coba dulu ya. Mantap. Ya, kita coba speed 2 ringan aja ya. Oke. Oke, ya. Kita coba speed 1 lagi. Speed 1 lagi. Mantap ya. Cukup puas sama tenaganya, dan ini masih sama nih ya. Tuh baterainya sisa 2 bar. Ya, kita coba nyekrup yuk, kita rasain feelsnya seperti apa. Oke, ini kita masuk ke mode penyekrupan ya. Ini kita setel di 5 ya, dan ini kita gunakan speed 1 ya terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Ya, cukup nyaman banget ini triggernya. Mantap ya. Ya, triggernya cukup
nyaman ya pada saat digunakan, dan ini bener-bener feel-nya masih dapat banget ya, dan buat nyekrup bener-bener masih nyaman banget ya. Nice lah. Oke ya, kalau menurut gua untuk tenaga udah cukup ya, udah cukup kalau kita kembaliin ya ke speknya ya di 10 mili dan 40 Nm. Ini kalau menurut gua udah cukup, dan harganya juga yang pastinya Bang, kan ada ya harga yang lebih murah dari ini, ada ya. Kalau kita mau sebut ada. Ya kalau kita mau cari kita ulik ada. Ada nggak yang lebih mahal? Ada juga. Nah, tapi sekarang yang jadi pertanyaan adalah after sales-nya dari setiap produk. Bang, ini lu seberapa yakin Bang ini after sales-nya ada? Yakin, karena memang gue bisa bilang ini punya orang Indonesia ya. Nah, jadi memang yang produk yang coba diimpor dari China ya, bukan benar-benar produk yang pure dari China datang ke sini dibawa sama orang Cina ya. Karena kenapa? Ini bukan rumahnya nih, ini this is Indonesia men ya. Jadi ya kalau kita bilang Huber ini ya asli ya, asli punya orang Indonesia, bukan bikinnya di Indonesia. Jangan digaris bawahin ya kan, di Indonesia belum ada, di Pecenongan ini belum bisa bikin power tool, belum. Nanti Bayu tuh bikin sama Nanda di Cilacap paling ya kan. Nah seperti itu. Jadi gue bisa bilang after sales-nya harusnya memang sudah tersedia di sini, dan nggak mungkin lah orang berani nulis di situ tapi tidak ada after sales-nya. Nanti teman-teman kalau udah beli produk ini ya silakan aja, kan di situ sudah ada tuh ya, di scan, nanti tinggal ditanyain di WA di mana nih ya, gue mau datang ya silahkan datang dah, kunjungin ya, kurang lebihnya begitu ya. Kalau menurut gue dengan harga yang ditawarin ya better ya, semua kita akan kembalikan apa yang kita dapetin ya, bukan cuma hanya produknya aja tapi melainkan ya dari after sales juga itu kita tetap harus kita lihat secara keseluruhan ya, carrying case ya, produknya, build quality-nya. Nah itu artinya lebih banyak, lebih luas kita lihatnya, bukan cuma hanya ngelihat oh ini ada tenaganya, ini nggak ada tenaganya ya, bukan cuma hanya itu aja ya. Oke, kalau menurut gua mungkin cukup sampai di sini ya. Menurut gue produk ini ya cukup dan wajib ya buat teman-teman pertimbangan ini. Jadi kalau misalnya lagi browsing-browsing nyari-nyari ya ini ya, dilihat dulu dah ya si reviewnya seperti apa, hasil tesnya seperti apa ya. Oke, gue rasa mungkin cukup sampai di sini ya. Buat teman-teman yang kepo dengan produk Huber ada apa aja yang lainnya, ya langsung dikunjungi aja di TikToknya Huber, dan ada juga di Instagramnya Huber, dan langsung kunjungi juga nih ya untuk official store-nya di Shopee. Main-main nih ya ke sosial media gue ya juga ya, lu kunjungin juga nih, ada Facebook, ada TikTok ya, ada Instagram juga ya @g3channel ya, dan main juga yang pastinya ke Shopee videonya G3 Channel. Banyak produk-produk yang bakal menarik ya buat teman-teman lihat di sono. Nah, nanti langsung dicek out aja ya. Ada Gugun, ada Bung Bayu. Langsung pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.